Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dua statement dari dua kubu antara keluarga Denada dengan keluarga Reza Rizky. Walaupun sebenarnya mereka adalah satu keluarga besar, tetapi sepertinya sudah terpecah menjadi dua. Kalau dari pihak Denada sudah memberikan pengakuan seperti yang diminta dari Reza Rizky untuk diakui bahwa dia adalah anak kandungnya yang dilahirkan 24 tahun lalu di sosial media secara terbuka. Tetapi kenapa Reza Rizky mengatakan dengan tegas bahwa sepertinya itu masih belum tulus, belum sampai ke hati. Ada beberapa statement terbaru dari kuasa hukum Denada yang mengisyaratkan bahwa ini kok timnya Reza Rizky kayaknya belum puas begitu loh. Bukannya awalnya bilang bahwa tujuan dari timnya Reza ini adalah untuk meminta pengakuan saja agar dia damai. Tetapi kok ada beberapa hal yang menurut versi dari Muhammad Iqbal, kuasa hukum Denada, ini maunya apa lagi begitu loh. Kemarin minta diakui, sekarang minta tertulis, nanti minta ke notaris begitu. Bahkan resume dalam gugatan perdatanya pun bukan cuma sekedar pengakuan, tetapi angka 7 miliar itu tetap yang diminta atau dituntut oleh timnya Reza Rizky. Nah, apakah ini adalah indikasi menjadi salah satu hal kenapa Denada itu masih belum mau menemui Reza Rizky secara langsung? Karena secara hukum, menurut kuasa hukum Denada, ini belum ada perdamaian katanya. Bahkan pihak penggugat sudah menutup pintu damai. Dan ya sudah, kita hargai proses persidangan, kita lihat nanti dalam persidangan seperti apa. Ini salah satu statement dari kuasa hukum Denada, teman-teman. Minta diakui, sudah diakui, minta ke publik. Gimana sih? Jadi sudah diakui, minta ke publik dan sebagainya. Gimana sih? Menurut aku adalah hal yang wajar ya yang dilakukan Reza Rizky. Karena kan dikatakan di sini ada beberapa hal yang disampaikan Muhammad Iqbal sebagai perwakilan Denada bahwa sebenarnya itu kalau permintaan itu ya boleh-boleh aja, tapi kan itu ibunya. Masa harus ada persyaratan gini dan gitu? Dia itu nggak cuma diakui kok, memang sejak dulu sudah diakui, tetapi data-data jejak digital menunjukkan berbeda. Salah satu video yang viral adalah video pada saat wawancara di sebuah program TV ya. Ini adalah almarhumah Emilia Contessa dengan Denada. Waktu itu menceritakan dengan gaya bercandanya terkait bahwa Denada itu diharapkan tidak cuma punya satu anak, paling nggak punya berapa nih, satu anak lagi cowok lah. Kalau kata-katanya seperti ini, anak baru seekor, badan juga masih bagus gitu ya. Paling nggak nambah satu lagi deh, laki deh begitu. Ini salah satu cuplikannya, video yang viral terkait dengan rekaman wawancara yang lama semasa Ibunda Denada masih hidup, teman-teman. Masih cantik. Anak baru anak baru satu ya lah. Kalau paling kan nambah laki-laki deh, laki Oke. deh. Paling nggak nambah satu lagi deh, laki deh. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa ya tidak betul. Jejak digital menunjukkan bahwa pengakuannya sudah lama. Tetapi ini kan yang disampaikan di media. Kita paham sebagai seorang public figure, orang yang terkenal, politikus juga, pasti ada banyak hal yang dipertimbangkan. Tetapi dari bahasa tubuhnya Denada, dia kelihatan kok, kelihatannya tuh nggak nyaman gitu loh pada saat ibundanya bilang nambah lagi deh, baru punya anak satu ekor, bercandaan ya. Tapi Denada tidak memberikan pandangan ke ibundanya, cuma tertawa saja, kemudian melihat keluar. Karena aku yakin di lubuk hatinya Denada pun pada saat ada wawancara tersebut, dia bingung gitu loh. Dia harus ngomong apa. Di hati kecilnya mengatakan, saya sudah punya dua anak, tetapi ya di masyarakat taunya yang dipublikasikan cuma satu. Tetapi terlepas dari perdebatan itu benar atau enggak, ada masalah apa dan sebagainya. Cuman ini secara nggak langsung membantah statement dari kuasa hukum Denada bahwa nggak cuma diakui kok, orang dari dulu juga sudah diakui bahwa dia adalah putranya Denada. Tapi buktinya juga salah satu statement dari Enrico Tambunan di sosial medianya kan adik Denada yang tinggal di Australia, dia pun baru mengetahui bahwa Denada adalah memiliki ibunda dari si Reza Rizky itu pertengahan tahun 2025. Saya baru dikasih tahu loh bahwa Reza adalah anaknya Mbak Dena.
Nah, dari data-data kualitatif ini, menurut aku menunjukkan bahwa statement dari kuasa hukum Denada, mohon maaf dengan segala hormat, sepertinya terbantahkan terkait dengan pengakuan tersebut. Reza pun juga mengatakan bahwa sudah mengetahui terkait dengan fakta ini pada saat dia SMP kelas 1 dan dia itu beberapa tahun harus menyimpan semua rahasianya walaupun dia sudah tahu tetapi dia pura-pura nggak tahu dan sakitnya luar biasa. Aku yakin banget ya, berkali-kali aku mengatakan bahwa aku yakin si Reza Rizky setiap lebaran pasti tuh berharap ada kayak rasa cemas gitu, apakah ibundaku akan datang untuk mengucapkan selamat hari raya, memeluk dan sebagainya. Ternyata itu tidak terjadi. Nah, terkait dengan sosok ayah biologisnya siapa? Ini pun dipertanyakan oleh media ke kuasa hukum Denada yang mengatakan bahwa begini, kalau untuk ayahnya sendiri, ya saya tidak tahu, tanya langsung nanti kepada pihak yang memang bersangkutan, tetapi ya saya juga heran gitu loh, kenapa hanya ibunya saja yang dicecar. Dia setuju dengan statement Enrico Tambunan, adik dari Denada, dikatakan bahwa harusnya ayahandanya juga dilakukan pencecaran gitu loh, nggak cuman ibundanya gitu. Katanya kan dugaannya Ibu Ratih yang mengasuh Reza Rizky mengetahui siapakah orang-orang tersebut. Kalau aku lihat di media teman-teman, di jejak digital, di tahun-tahun 24 tahun lalu pada saat Reza Rizky dilahirkan, itu ada 3 mantan pacarnya dugaannya Denada ya. Tetapi kan itu tahun berapa ya? Tahun 90-an loh. Saat itu kamuflase di dunia entertainment, pura-pura pacaran dan sebagainya, itu sangat sulit buat diketahui. Bahkan sudah ada pengakuan dari salah satu artis yang digosipkan katanya berpacaran dengan Denada, itu semua adalah tidak benar. Apalagi kan di tahun 90-an atau ya mendekati 90-an lah ya, itu kan digital itu masih belum ada. Jadi kita hanya terfokus pada media-media konvensional yang dugaan manipulasinya itu sangat tinggi sekali. Bahkan ada beberapa orang nih di media sekarang yang mengaku pernah menjadi wartawan di tahun tersebut yang dekat-dekat dengan waktu kelahirannya Reza Rizky, mengatakan bahwa sudah ada isu-isu bahwa Denada baru melahirkan saat itu, didatangi di Banyuwangi dan sebagainya, tetapi ibundanya marah-marah dan mengatakan bahwa Denada saat itu sedang pergi melanjutkan kuliahnya di Australia. Bahkan ada insiden yang berujung kayak indikasi kekerasan begitu dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan juga dugaan ancaman. Tetapi di wawancara keluarga Denada, baik adiknya dan juga kuasa hukum, kompak mereka mengatakan bahwa tolong dong jangan bawa-bawa almarhumah Emilia Contessa lagi. Bagaimanapun juga almarhumah itu adalah yang menyokong keluarga besar. Nggak pantas dia itu dijelek-jelekin. Ya, secara manusiawi memang betul apa yang disampaikan mereka, tetapi aku yakin ya, yang disampaikan dari Enrico Tambunan ini adalah sudut pandang dari seorang anak yang aku yakin banget namanya ibu, orang tua, ayah, selalu memberikan sudut pandang yang terbaik. Apakah mungkin pada saat ada hal-hal yang dianggap Reza Rizky tidak pantas dilakukan dugaannya oleh orang-orang yang disayangi dari Enrico ataupun juga keluarga lainnya ke Reza Rizky, itu mereka bakal tahu. Belum tentu karena memang konteksnya dia tinggal di luar negeri dan juga tidak tinggal bersama. Nah, salah satu isu yang menjadi perdebatan terkait dengan tempat tinggal yang diklaim oleh kuasa hukumnya Reza Rizky adalah dia tuh tinggal di gudang begitu loh. Nah, kalau si Enrico kan bilang bahwa tidak betul, itu bukanlah gudang, tapi itu adalah kayak pavilion yang dibuat sangat layak, ada ruang tamunya, ada kulkasnya, tempat tidur dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah perdebatan yang cukup panas antara kedua kubu ini, dari pihak Reza Rizky menunjukkan foto-foto dan juga video tempat tinggal dia. Nah, kalau aku lihat di sini teman-teman, tempat tinggalnya memang kelihatan lusuh ya atau kotor ya. Tetapi kalau ini dibilang kecil, ya tidak kecil ya. Ini termasuk yang cukup besar ya, tetapi memang fasilitasnya tuh kayak kos-kosan yang nggak tahu nih berapa nih harga yang mungkin ratusan ribu rupiah. Kos-kosannya memang kelihatan kayak nggak terurus, jatuhnya kayak kos-kosan ya. Cuman ada satu tempat tidur, lemari kecil, ini kayak kos-kosanku zaman aku kuliah di Jogja tuh kurang lebih miripnya gini ya. Terus di dalamnya ada toilet satu.
mirip banget sama kos-kosan. Kalau dibilang pavilion, kayaknya mungkin pavilion itu apa sih definisinya? Setahu aku pavilion tuh udah mirip-mirip kayak apartemen ya. Ada tempat masaknya, ada one bedroom lah tipenya gitu, ada tempat ruang tamunya. Tapi kalau aku lihat di sini, di mana letak ruang tamunya? Apakah mungkin ini adalah bagian satu doang, sisi ruangan lainnya adalah ruang tamu? I don't know. Cuman di sini memang kelihatan banget tidak terawat dan kalau ada kulkas, aku juga tidak melihat di mana kulkasnya. Dan mungkin aja kata Enrico benar bahwa memang ada beberapa pavilion di sana, tapi kita nggak tahu apakah setiap pavilion itu sama atau tidak. Cuman ya kita harus mengadres apa yang dialami oleh Reza Rizky itu adalah valid karena dia yang mengalami secara langsung, bukanlah Enrico, bukanlah Denada, bukanlah kuasa hukumnya yang menurut aku Reza Rizky dengan isu-isu yang cukup panas beberapa hari terakhir ini, ada sosok perempuan yang mengaku adalah sebagai mantan istrinya dan juga sudah punya anak dan itu sudah diakui dan dugaannya berarti pernikahannya Reza Rizky usia sekitar 18-an tahun atau 20 tahun yang menurut aku juga itu adalah hal yang wajar ya di daerah menikah usia seperti itu dengan latar belakang Reza Rizky yang seperti ini kayaknya bukan hal yang baru lagi ya. Anak-anak masih belasan tahun, 20 tahun tuh sudah menikah di daerah karena dengan ya broken home, broken heart seperti ini tidak bermaksud untuk mengejat, tetapi mungkin ini adalah cara mereka untuk lari dari permasalahannya. Karena kita bisa paham ya, waktu dia sudah mengetahui fakta dia adalah anaknya Denada, kan dia bilang dia sebulan gak keluar, bahkan dia memendamnya terlebih dulu beberapa tahun dengan rasa kekecewaan yang begitu mendalam. Mungkin pelampiasannya adalah dengan cara dia mencari pacar, kemudian kebablasan, dan sebagainya. Tipikal lah kita nggak usah munafik, memang ini banyak terjadi di Indonesia tanpa mengejudge, karena setiap orang itu punya dosanya masing-masing, dan kita mudah-mudahan tidak ngerasa bangga gitu, atau lebih suci hanya karena kita melakukan dosa yang berbeda. Cuman, kenapa aku bahas kasus ini? Ini adalah fenomena gunung es yang terjadi pada Denada dan juga Reza Rizky, itu banyak dialami masyarakat Indonesia, tetapi kan tidak semuanya viral karena kebetulan Denada adalah seorang artis terkenal di Indonesia, makanya ini menjadi pembahasan. Dan tahapan berikutnya adalah tahapan persidangan karena memang tidak ada titik temu, tidak ada perdamaian. Dalam tahapan berikutnya nanti ini akan dibuktikan terkait dengan transaksi. Menurut versi kuasa hukum Denada yang mengatakan bahwa dari dulu sampai Januari lalu pun Denada masih terus mengirimkan uang bulanan untuk nafkahnya. Ini dibantah tegas oleh pihak keluarganya Reza Rizky, tidak pernah ada kiriman tersebut, hanya ada beberapa bulan terakhir saja. Ya kita lihat nanti dalam persidangannya. Karena sekarang yang diperjuangkan adalah sepertinya 7 miliar rupiah tersebut. Perjuangan dari Denada, ngapain aku harus bayar 7 miliar? Toh selama ini sudah diberikan nafkah. Tapi dari timnya Reza Rizky, 7 miliar adalah sebuah simbol bahwa ya, memang ada kerugian material dan juga kerugian imaterial tersebut. Nah, satu hal yang menurut aku harus Denada garis bawahi, mungkin dengan adanya kuasa hukumnya Reza sekarang ini kan cukup keras ya. Tapi aku yakin ya, kalau Denada sudah ketemu langsung dengan Reza Rizky, aku yakin angka 7 miliar rupiah tersebut akan luluh. Bahkan dia waktu diwawancara di Trans TV ya, itu Reza menangis dan mengatakan bahwa tolong jangan boikot ibu saya. Bagaimanapun juga dia adalah ibu saya dan biarkan saya aja yang diboikot, jangan dia begitu. Kasihan dia harus mencari nafkah sebagai seorang single parent. Ini salah satu kata-katanya cuplikan dari Reza Rizky yang menangis di acara Trans TV. Nah, kalau janganlah sampai diboikot-boikot itu, karena Reza nggak mau sampai seperti ini. Kasihan juga, bagaimanapun itu ibu Reza. Oh. Kasihan banget ya. Jadi serba salah sekarang ini. Ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kenapa juga Reza masih belum menghubungi menurut kuasa hukum Denada. Karena kan dikatakan pengen ketemu langsung, pengen dipeluk langsung, pengen cium kakinya secara langsung. Pihak dari Denada bilang bahwa kenapa nggak dihubungi aja secara langsung, kan punya nomornya dan sebagainya.
Ini seperti masih ada batas tembok yang besar di antara ibu dan anak ini. Kita berharap masalahnya segera selesai dan ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia karena yang mengalami seperti ini, aku yakin ada banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.